apakah tujuan kita di kehidupan kita ni. Sebab saya buat kajian, yang saya hanya jumpa ialah tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau itulah kita punya purpose dalam kehidupan ini, saya tak dapat nak mencari apakah takrifan ibadah itu sebenarnya. Sebab kalau kita tengokkan di masa sekarang ini, ibadah itu hanya kalau takrifan golongan ulama' ialah macam solat, pergi haji, berpuasa. Jadi tak nampak macam betulkah itu sebenarnya the purpose of life kita. Jadi apa sebetulnya tujuan hidup atau diciptakan? Ya tadi ayat yang dibacakan itu dalam surat Al-Dzariyat ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyutaimun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ya 56 57 58. Dan tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, lantas muncul ibadah itu sebetulnya apa? Ya, konteks ayat ini ibadah dalam konteks yang luas, bukan sekedar ibadah mahdoh, ya, yang disebutkan oleh Pak Adin tadi, sholat, puasa, zakat, haji, itu adalah ibadah mahdoh, ibadah khusus. Tetapi kata ibadah di sini, abadah, itu adalah menggambarkan tentang mengambil posisi penghambaan, ya, abid seorang hamba, Abdullah hamba Tuhan, itu adalah penjelasan atau gambaran tentang manusia ini diciptakan dengan fitrah untuk menghamba kepada Allah. Nah, menghamba kepada Allah itu adalah mengikuti jalan ilahiyah, jalan ketuhanan. Fitrah manusia itu mesti mengikuti jalan ketuhanan yang ditunjukkan oleh Allah. Islam ini digambarkan di dalam Al-Quran Al-Karim yang disebut sebagai Sirotol Mustaqim. Yang kalau mengikuti Sirotol Mustaqim itu nanti ketemunya adalah An'amta alaihim, ketemu dengan nikmat. Tetapi kalau kita tidak mengikuti Sirotol Mustaqim itu, jalan yang lurus, yang benar, yang sesuai dengan fitrah kita, maka kita akan ketemu dengan maghdub alaihim waladdallin, dimarahi oleh Allah dan kemudian tersesat. Efeknya akan negatif, menjadi menderita, penuh masalah dan seterusnya. Jadi sebetulnya sederhana saja, beragama itu adalah menjalankan fitrah kemanusiaan kita seperti yang ditunjukkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pelajaran Islam ini adalah pelajaran kembali ke fitrah sesungguhnya, di mana sifat-sifat itu menjadi fitrah manusia dan kita merasakan bahwa itulah yang memang seharusnya kita lakukan. Misalnya nih, kenapa orang diajari melakukan kebaikan? Karena kebaikan itu fitrah manusia. Kita senang kok kalau mendapat kebaikan dan kemudian melakukan kebaikan dan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena fitrah kita itu memang menjadi orang yang baik dengan segala macam kebaikan yang melingkupi kita. Justru kalau kita jahat itu nggak fitrah. Maka muncullah masalah, muncullah problem, muncullah penderitaan dan segala macam. Jujur itu fitrah. Maka orang itu senang kepada kejujuran. Kalau kita dibohongi, kita nggak suka. Adil itu fitrah. Maka kita senang kepada keadilan dan kalau diberi ketidakadilan atau mengalami ketidakadilan, kita tidak suka. Ya, dan seterusnya, semua ajaran-ajaran akhlakul karimah dan semua yang diajarkan oleh Islam termasuk ibadah-ibadah mahdoh itu adalah untuk memaksimalkan fitrah kemanusiaan kita yang kalau itu kita jalankan, maka kita akan menemukan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Jadi seperti itu sebetulnya pemahaman ayat ini, karena di ayat berikutnya tadi digambarkan ma uridu minhum mirizkiu wa ma uridu ayyutaimun. Allah, aku tidak menghendaki rezeki dari penghambaanmu itu. Artinya yang butuh itu, yang memerlukan itu bukan Allah,
memerlukan disembah, diibadai, dan seterusnya. Bukan. Karena Allah menciptakan manusia sebagai makhluk ibadah, maka manusia itu memang mau tidak mau harus menjalankan mekanisme fitrahnya. Kalau tidak akan ketemu masalah. Jadi gitu, permainannya ada di situ, gamesnya ada di situ. Allah memberi petunjuk, nih fitrahmu. Silakan, boleh memilih nggak fitrah juga boleh, tapi ketemu masalah. Kalau ingin ketemu bahagia dunia akhirat, ya ikuti fitrah itu. Aku tidak butuh rezeki darimu, kata Allah. Dan juga tidak butuh diberi makan, gitu ya. Karena zaman itu, turunnya ayat itu, orang-orang nyembah berhala sambil kasih makan dan seterusnya. Tuhan bukan begitu. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu yang maha pemberi rezeki dan sangat kokoh dengan segala macam sifatnya. Ya, dari 3 ayat ini kita mendapatkan gambaran bahwa tujuan manusia atau tujuan diciptakannya manusia adalah dalam konteks sebagai makhluk ibadah, di mana dia akan menemukan kebahagiaannya ketika dia menjalankan peribadatan itu dalam konteks yang luas. Kan hanya soal ibadah-ibadah mahdo seperti sholat, puasa, zakat, haji, itu cuma sebagian saja dari makna ibadah yang sesungguhnya. Kalaupun orang sholat tapi hatinya kemudian tidak menghamba kepada Tuhan, sholatnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban misalnya, maka dia belum menjalankan fungsi fitrah sholat itu dalam arti yang sebenarnya, begitu maksudnya. Jadi ritual itu, ya apalagi terjebak pada ritualnya, itu tidak selalu menghantarkan kita kembali pada fitrah. Hanya akan mengembalikan kita pada fitrah ketika kita menjalankan itu penuh makna secara hakikat dan kemudian kita jalankan dengan penuh ketaatan dalam mekanisme yang memang diajarkan oleh agama ini. Maka efeknya itu akan mengembalikan atau setidak-tidaknya menjaga kualitas jiwa kita di dalam fitrah kemanusiaan kita.